Islam moderat sebagai sumber nilai. Inspirasi untuk belajar Islam moderat itu pada awalnya saya ingin lebih memahami Islam moderat dari perspektif Muslim sendiri. Karena pada awalnya setelah peristiwa 9/11 itu, istilah Muslim moderat seolah selalu berawal dari dunia barat sebagai semacam tes atau ujian untuk negara Islam. Ujar Profesor James dalam diskusi bertajuk A Critical Review of Moderate Islam in Muslim World yang digelar Pusat Kajian Psikologi Universitas Indonesia atau UI di Gedung FISIP UI Jumat 23 Mei 2025. Pernyataan Profesor James, antropolog dari Emory University Atlanta, Amerika Serikat, menarik untuk ditelisik lebih jauh, khususnya soal asal-muasal istilah Islam moderat itu. Apakah memang murni dari Barat atau justru sejak lama telah dikenal dalam ajaran agama Islam? Dalam pernyataannya, Profesor James menganggap bahwa istilah Islam moderat itu justru datang dari Barat pasca peristiwa 9/11 yang menggunakan security anti-teror. Kesan ini memperlihatkan bahwa sebelum peristiwa pengeboman Menara Kembar WTC, istilah ini tidak dikenal di dunia Islam. Mirisnya ada kesan di dunia Barat bahwa wajah Islam moderat dalam perspektif Barat dibayangkan sebagai orang yang mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak sholat 5 kali sehari atau mungkin orang yang tidak beribadah terlalu serius. Padahal dari perspektif orang Indonesia, hal itu lebih fokus ke toleransi atau upaya mencegah terorisme. Jika ini diterima mentah-mentah, maka ini akan semakin mengaburkan istilah Islam rahmatan lil alamin yang selama ini menjadi sumber nilai umat Islam di dalam menjalankan praktik keagamaannya. Jika diikuti perspektif Barat ini, bukan tidak mungkin akan memunculkan diferensiasi di dalam umat Islam sendiri berupa munculnya good Muslim dan bad Muslim. Polarisasi semacam ini akhirnya akan memengaruhi landscape keagamaan tanah air. Karena itu, ketimbang turut larut dalam berbagai polarisasi dan stigmatisasi yang belum tentu benar terhadap umat Islam, Islam moderat atau apapun istilahnya, seperti wasatiyah, perlu menampilkan wajah Islam yang lebih utuh, tidak hanya sebagai alat pencegahan radikalisme, tetapi juga sebagai sumber nilai kemanusiaan, seni, dan kebudayaan. Moderatisme atau wasatiyah. Istilah moderatisme tidak memiliki makna tunggal di kalangan umat Islam. Setiap orang dan bahkan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pandangan sendiri soal moderatisme dan Islam moderat. Karena itu moderatisme tidak mudah diuraikan karena terjadi saling perebutan makna yang cukup tinggi dan intens atau highly contested concept. Pemaknaan moderatisme bermacam-macam tergantung subjek dan dalam latar belakang apa moderat dipahami. Dalam risetnya, Profesor Masdar Hilmi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, mengidentifikasi argumentasi-argumentasi yang digunakan di kalangan Muslim yang menolak nomenklatur Islam moderat. Pertama, Islam moderat dianggap sebagai ketidakjelasan dalam beragama. Secara teologis, Islam moderat adalah Islam jalan tengah, tidak condong kepada Barat, tidak pula condong kepada Timur, mendayung antara liberalisme dan literalisme serta tekstualisme. Kedua, Islam moderat menandakan semangat keberagaman yang lemah. Kelompok Islam moderat dianggap bukan kelompok Islam yang mencerminkan keberislaman yang sesungguhnya. Ketiga, moderatisme dipandang khas Barat yang tidak mempunyai akar teologis dan tradisi pemikiran dalam Islam. Barat menjejalkan moderatisme dengan tujuan menggerogoti solidaritas Islam. Sebab dalam pandangan mereka Islam tidak menghendaki segala atribusi yang dilekatkan kepadanya, seperti Islam liberal, Islam jalan tengah, Islam tekstualis, dan lain-lain. Bagi mereka Islam hanya ada satu seperti yang didakwah Nabi Muhammad. Pandangan ini setidaknya sampai pada kesimpulan bahwa istilah moderatisme dan Islam moderat terkesan dipaksakan penerapannya di dalam Islam. Seakan-akan ini merupakan produk dari Barat. Secara pemaknaan misalnya, moderat berasal dari kata sifat atau adjektif moderat, bermakna average in amount, not radical or excessively right
or left wing. Sedangkan sebagai kata kerja atau verb, moderate berarti make less extreme, intense, rigorous, or violent. Secara etimologi, moderate bermakna sebagai di tengah-tengah, tidak berada pada posisi ekstrem kiri atau kanan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak berkecenderungan melakukan kekerasan. Dalam konteks tersebut, Islam moderat diterjemahkan dalam sebuah konsep Islam yang berada di tengah, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, dan menghindari melakukan kekerasan dalam beragama. Definisi tersebut telah menyimpan sejumlah pertanyaan. Model keberislaman seperti ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan Yusuf Qaradawi tentang karakter Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama Rabbaniyah atau bersumber dari Tuhan dan terjaga otentisitasnya. Insaniyah artinya sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia. Wasatiyah, moderat, mengambil jalan tengah. Wakiyah, kontekstual, jelas, dan harmoni antara perubahan dan ketetapan. Agar tidak lebih jauh terjebak ke dalam pemaknaan tunggal perihal moderanisme atau Islam moderat, umat Islam Indonesia kemudian mencoba kembali menggali ajaran Al-Quran. Makna ditemukan makna yang kurang lebih sepadan, yakni wasatiyah. Hal ini mendapat momentumnya pada Musyawarah Nasional Munas ke-9 MUI di Surabaya 24-27 Agustus 2015 yang mengambil tema Islam Wasatiyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berperadaban, yang kemudian menandai kemunculan wacana Islam Wasatiyah di kalangan Muslim Indonesia. Dalam pidato pembukaan Munas, Profesor Dr. Din Syamsuddin selaku Ketua Umum MUI 2014-2015 menegaskan bahwa tema Islam Wasatiyah memiliki relevansi dengan perkembangan dunia Muslim kontemporer, sekaligus melengkapi dua muktamar Ormas Islam Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Tema Islam Wasatiyah diambil dengan memperhatikan perkembangan sosiologis dunia Muslim, khususnya Muslim Indonesia. MUI memandang kemunculan kelompok Muslim yang intoleran, rigid dalam pemahaman keagamaan, bahkan tidak jarang mengidap ideologi takfir atau mudah mengafirkan Muslim lain yang tidak sepaham dengannya. Bagi kelompok yang tergolong tataruf yamini atau ekstrem kanan itu, Islam yang autentik adalah yang mereka pahami dan laksanakan. Selebihnya, Muslim lain yang tidak satu aliran dan pemahaman keagamaan dianggap mempraktekkan Islam yang tidak otentik. Dalam pandangan MUI, kelompok Tataruf Yamini dan Tataruf Yasari bukanlah keberagamaan yang ideal. Dengan lugas, MUI menganggap pemikiran dan paham keagamaan serta ideologi dan gerakan kedua kelompok tersebut berlawanan secara diametral dengan Indonesia. Latar belakang kemunculan Tataruf Yamini dan Tataruf Yasari mendorong MUI memperkenalkan Islam Wasatiyah sebagai ruh Islam. Bagaimana MUI memahami Islam Wasatiyah? Dalam editorial Mimbar Ulama ditegaskan bahwa hakikat pandangan hidup atau worldview dalam Islam bersifat wasatiyah, Islam moderat, berada di tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Karakter Islam yang wasat mengajarkan untuk tidak ekstrem dalam beragama sekaligus memandang remeh persoalan agama. Islam sendiri melarang pemeluknya untuk ghuluh berlebih-lebihan, termasuk dalam beragama seperti termaktub dalam Al-Quran. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukup Allah menjadi pemelihara. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu.
Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. Narasi di atas menegaskan bahwa Islam sendiri merupakan agama pertengahan, tidak cenderung ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dari ini kita dapat menegaskan basis nilai Islam untuk kehidupan keagamaan yang tidak memiliki kecenderungan ekstrem. Islam pertengahan ini dapat menjadi basis nilai, bukan sekadar menghalau berbagai kecenderungan sikap beragama yang ekstrem, tetapi dapat bergerak lebih jauh. Islam diketengahkan sebagai agama yang dapat memberikan solusi kehidupan. Atau sebagai disampaikan oleh Profesor James bahwa Islam moderat perlu menampilkan wajah Islam yang lebih utuh, tidak hanya sebagai alat pencegahan radikalisme, tetapi juga sebagai sumber nilai kemanusiaan, seni, dan kebudayaan. Semoga